Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita akan membahas mengenai cara mengisi neraca lajur atau biasa disebut worksheet dari PT Sejahtera, yang dimana neraca lajur ini merupakan lembaran kertas yang berlajur atau berkolom yang fungsinya untuk melakukan kegiatan akuntansi dengan cara manual. Nah, cara mengisi neraca lajur ini cukup mudah. Cara yang pertama, tolong perhatikan. Untuk nomor akun dan nama akun, ini bisa kalian masukkan daftar nama akun yang ada di soal, atau bisa juga dari neraca saldo per 31 Desember 2023. Ini neraca saldonya, tolong diperhatikan. Jadi nomor akun dan nama akun yang ada di neraca saldo PT Sejahtera per 31 Desember 2023 tinggal kalian masukkan ke dalam kolom neraca saldo di neraca lajur atau worksheet. Ini kita tinggal masukkan ke neraca lajur atau worksheet. Ini. Nah, sehingga setelah dimasukkan hasilnya akan seperti ini. Akan sama seperti di neraca saldo per 31 Desember 2023. Nah, selanjutnya kita akan mengisi kolom neraca saldo yang dimana caranya sama, yaitu kita tinggal memindahkan nominal-nominal yang ada di jurnal neraca saldo per 31 Desember dan masukkan ke dalam kolom neraca saldo di worksheet atau neraca lajur. Kita tinggal pindahkan saja nominal-nominalnya, harus sesuai dengan nama-nama akun yang ada di neraca saldo PT Sejahtera per 31 Desember 2023. Sehingga jika debit kita pindahkan ke debit dan kredit kita pindahkan ke kredit. Ini kita tinggal pindahkan saja semua nama-nama akun atau nominal yang ada di neraca saldo dan pindahkan ke dalam kolom neraca saldo yang ada di worksheet. Kita tinggal pindah saja. Ini. Nah, hasilnya akan seperti ini, sama seperti di jurnal neraca saldo per 31 Desember 2023. Nah, setelah mengisi neraca saldo, kita akan mengisi kolom penyesuaian yang dimana caranya juga sama seperti neraca saldo, yaitu kita akan mengambil nominal-nominal yang akan diletakkan di kolom penyesuaian. Itu berasal dari jurnal penyesuaian per 31 Desember 2023. Saya akan jelaskan caranya. Yang pertama itu ada cash in bank dengan nominal 4.800.000 di debit. Jadi kita tinggal pindahkan saja, caranya seperti ini. Tolong perhatikan. Kita tinggal cari nama akun yang ada di kolom worksheet, yaitu cash in bank di komponen 1. Kita tinggal pindahkan saja nominalnya tadi, yaitu 4.800.000. Kita letakkan di bagian debit karena tadi di penyesuaian itu letak cash in bank yaitu di bagian debit. Tinggal pindahkan saja semua ya. Setelah itu yang kedua ada bank service charge, itu dengan nominal 200.000 di bagian debit. Kita tinggal pindahkan saja ke dalam kolom penyesuaian di worksheet. Bank service charge itu letaknya di debit, tinggal kita pindahkan saja ya, seperti ini. Jadi teman-teman tinggal pindahkan semua ini nominal-nominal yang ada di jurnal penyesuaian
sesuai dengan nama-nama akun yang tersedia. Kita tinggal pindahkan saja semua. Ini saja. Nah, sehingga hasilnya akan seperti ini, sama seperti di jurnal penyesuaian per 31 Desember 2023. Harus balance hasilnya di ini ya. Hasil balance-nya di jurnal penyesuaian atau kolom penyesuaian ini yaitu sejumlah 146.500.000 rupiah. Selanjutnya kita akan mengisi kolom neraca saldo setelah penyesuaian, yang dimana caranya juga sama, tinggal memindahkan saja akun-akun dan nomor akun nominal yang ada di neraca saldo dan kolom penyesuaian yang ada di worksheet. Ada yang pertama, saya akan beri contoh, yaitu di sini yang pertama ada petty cash. Ini nominal petty cash ini ada 3 juta di bagian debit, sedangkan di penyesuaian itu kosong. Jadi kita tinggal pindahkan saja nominal petty cash di bagian debit yaitu 3 juta ke dalam neraca saldo setelah penyesuaian di bagian debit, itu sejumlah 3 juta. Ini yang kedua ada cash in bank, itu dengan nominal di debit di kolom neraca saldo yaitu 190.142.150, dan di penyesuaian ada juga di bagian debit yaitu 4.800.000. Jadi perlu kalian ingat, jika neraca saldo dan penyesuaian ini akan menambah nominal jika debit sama dengan debit. Begitu pula dengan kredit akan menambah jika sama, yaitu kredit dengan kredit. Namun jika di neraca saldo itu semisal nominalnya di debit sedangkan di penyesuaian itu nominalnya di kredit, maka akan mengurang dan diletakkan di bagian nominal yang paling besar seperti ini. Cash in bank, kita tinggal jumlahkan debit dengan debit dan letakkan di bagian debit di kolom neraca saldo setelah penyesuaian. Ini jadi setelah saya jumlahkan itu hasilnya 194.942.150. Caranya sama dengan akun-akun yang lainnya. Nah, jika ini yang ketiga ada marketable equity securities, itu tidak ada nominal antara neraca saldo maupun penyesuaian, jadi kita tinggal kosongkan saja. Nah, di sini setelah itu ada account receivable, yang dimana dia di neraca saldo ada di bagian debit, namun di penyesuaian tidak ada nominalnya, jadi kita tinggal masukkan saja nominalnya ke dalam neraca saldo setelah penyesuaian di bagian debit. Nah, lakukan hal yang sama ya seperti yang di atas. Nah, kira-kira hasil seperti ini. Nah, harus balance, yaitu di sini setelah saya jumlahkan balance-nya itu ada 1.863.303.565. Baik, setelah mengisi kolom neraca saldo setelah penyesuaian, selanjutnya kita akan mengisi kolom laba rugi, yang dimana kolom laba rugi ini kita akan mengambil akun-akun
dari komponen 4 yaitu sales hingga komponen 9 yaitu income tax expense. Jadi nominal-nominal dari komponen 4 hingga komponen 9 kita akan pindahkan ke dalam kolom laba rugi. Harus sesuai. Kita tinggal pindahkan saja nominalnya. Ini. Jangan lupa nominal-nominal yang ada atau dari komponen 4 hingga komponen 9 ya. Mari. Ini. Nah, hasilnya akan seperti ini. Sama dengan kolom neraca saldo setelah penyesuaian. Dan hasilnya tidak balance. Jadi teman-teman jangan khawatir karena hasilnya itu memang tidak balance. Karena di laba rugi ini kita akan mencari selisih antara debit dengan kredit. Dan itu selisih tersebut akan menjadi titik balance di antara laba rugi dengan kolom neraca. Seperti ini. Baik, setelah selesai mengisi kolom laba rugi, ini langkah selanjutnya kita akan mengisi kolom neraca, yang dimana caranya cukup mudah. Kita tinggal memindahkan nominal-nominal dari komponen 1 hingga komponen 3 yang berasal dari neraca saldo setelah penyesuaian yang ada di worksheet. Kita tinggal pindahkan saja. Jika debit kita tinggal pindahkan ke debit, sedangkan jika kredit kita tinggal pindahkan ke kredit. Jadi caranya seperti ini, tolong perhatikan. Pindahkan saja. Jadi caranya seperti ini, harus sama nominalnya dengan kolom neraca saldo setelah penyesuaian. Setelah itu kita akan jumlahkan nominal-nominal dari kolom neraca. Setelah saya jumlahkan hasilnya seperti ini, tidak balance. Nah, setelah itu kita cari selisih antara debit dengan kredit yang ada di kolom neraca. Setelah mendapatkan hasilnya, selisih tersebut atau hasil selisih tersebut akan kita letakkan di bagian nominal yang paling kecil. Di sini yang paling kecil itu kredit di kolom neraca. Kita tinggal pindahkan selisih tersebut di kolom kredit. Seperti ini. Nah, hasilnya itu sejumlah 101.806.185. Sama hasilnya seperti di kolom laba rugi, yaitu 101.806.185. Setelah itu kita akan jumlahkan semua. Ini. Nah, hasilnya balance kolom neraca antara debit dengan kredit. Begitu pula dengan kolom laba rugi, balance antara debit dengan kredit. Nah, seperti ini ya teman-teman cara mengisi worksheet atau neraca lajur. Dan semoga teman-teman bisa memahami apa yang saya jelaskan, dan mohon maaf jika ada kesalahan atau tutur kata yang kurang jelas atau kurang tepat. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.